Akan tiba saatnya ku berhenti mencintaimu. Pernah menjadi guru? Saya waktu itu ngajar PPKN dan bahasa Inggris. Gaji pengacara tinggi nggak sih? Asalkan klien atau calon kliennya menyanggupi, monggo. Berarti pinter-pinternya kamu dong. Pinter-pinter, tapi kita bukan pengacara argo ya Mbak ya. Pengacara itu tidak selalu membela orang yang benar. Versi saya Mbak, keadilan itu dua versi Mbak. Ada pelaku, ada korban. Kalau kita kan kebanyakan ngelihat keadilan itu versi korban aja. Pelaku ini juga wajib mendapatkan keadilan. Kamu membela orang yang sudah tidak ada. Gimana rasanya? Hati nurani kita berkelahi juga gitu. Tangis dan kesedihan keluarga ini yang sudah tidak bisa berupaya apapun, kita belain semaksimal mungkin. Di perjalanannya Mbak, ini saya juga jujur di sini. Saya pun harus melihat perspektif pelaku. Karena kalau dari kami, kita ini di kantor hukum yang memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi untuk hukuman mati itu kita nggak setuju. Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan seorang pengacara muda, ganteng ya, apalagi namanya itu sempat mencuat sekali ya dengan kasusnya bersama dengan almarhum Brigadir Yosua saat itu. Tapi kita bukan mau ngebahas soal itu ya, kita akan ngebahas mengenai kehidupannya yang ternyata percintaan itu lagi tidak baik-baik saja. Ini dia Mas Yonatan Baskoro. Selamat sore Mbak. Halo. Aku manggil apa nih Mas Panggil Yo? Mas Yo aja nggak apa-apa? Mas Yo aja ya. Mas Yo mari. Enggak ya. Mas Yo aja ya. Itu memang kan pencuatnya setelah kasus tersebut ya Mas ya. Iya. Tapi sebenarnya banyak kasus-kasus lain juga nggak sih yang udah kamu tanganin? Banyak sih Mbak, banyak. Jadi kita berkiprah itu udah dari tahun 2016 kalau untuk saya pribadi ya. Jadi beberapa kasusnya ada beberapa yang jadi sorotan publik, tapi kebanyakan juga kita nanganin kasus corporate besar seperti investasi yang masuk ke Indonesia, yang itu nilai kasusnya itu belasan triliun, dan kemudian kita juga dipercaya jadi legal in-house di beberapa kawasan industri, dan bahkan salah satunya masih sampai sekarang itu objek vital nasional. Jadi ya cukup banyak Mbak. Banyak ya ternyata ya. Tapi mungkin kita akan flashback ke kehidupan masa kecilnya Mas Yo. Apakah dari kecil kamu sudah memimpikan ingin menjadi pengacara atau memang ada sosok yang memang kamu kagumi? Akhirnya kamu menjadi seorang pengacara. Iya, awalnya nggak ada tujuan ke pengacara ya sebetulnya Mbak ya. Meskipun pada saat saya kecil, mama saya udah lawyer juga kebetulan. Oh, mama ada lawyer. Mama lawyer. Tapi di situ ternyata saya belajarnya justru pas SMA. SMA itu saya sudah mulai ikut debat. Kemudian di situ saya sering demo. SMA Mbak, waktu itu saya sempat demo sekolah saya. Seriusan? Karena nggak boleh bikin pensi. Oke. Setelah itu lanjut ke universitas. Dan di kampus saya itu juga terkenal tukang demonya yang ada di Grogol. Oh tahu. Iya kan? Yang pasti demo ya. Dan waktu itu ya jadi makin jadilah prinsip idealisme saya kebentuk di situ. Bahwa kita bukan mahasiswa biasa, tapi kita adalah mahasiswa luar biasa. Jadi benar-benar memang dari sebenarnya udah ada di darah lah karena dari mama sendiri. Iya. Tapi mama sampai sekarang masih menjadi pengacara. Mama masih jadi pengacara dan kebetulan kita juga satu kantor sekarang. Oh, jadi satu law firm ya. Satu law firm. Jadi nggak bisa macam-macam kan? Nggak bisa macam-macam, sering dipotong-potong justru. Nggak apa-apa yang ngotong mama sendiri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, anggap aja buat ya mah uang jajan dari aku gitu ya. Tapi kamu kan pasti mendalami sebagai pengacara itu tidak mudah. Iya betul. Betul kan, ada proses yang kamu alami. Nah proses itu gimana, pernah nggak sih kamu menyerah kayak, kan kalau pengacara tuh harus tahu hukum, harus tahu ini gitu untuk orang seperti aku yang mungkin tidak bisa untuk menghafal dengan baik gitu kan, pasti susah. Kalau kamu sendiri memang sudah berprestasi kah dari sekolah gitu? Ya waktu itu memang dari SMP itu kita udah ranking ya memang. Kita memang ranking waktu itu, kita di kelas unggulan juga di SMP saya. Cuman memang waktu mulai beranjak ke SMA itu lebih sering ke prestasi olahraga pada saat itu. Sepak bola lah, basket. Jadi untuk mendalami dunia pengacara itu sendiri sebetulnya belum. Tapi memang pada saat kita mulai belajar, pada saat kuliah kan saya ambil fakultas hukum Mbak ya. Iya. Di situ saya sudah mulai belajar sama om sendiri, sama mama sendiri bagaimana cara berpraktek dan lain-lain. Karena memang antara teori dan praktek itu beda jauh banget. Pasti. Iya, dan di dunia praktek pengacara kita ini sendiri udah tahu kan,
permasalahan hukum kita ini kompleks banget. Jadi nggak serta-merta berpatokan pada undang-undang plek begitu, enggak. Tapi kita memang harus agak luas. Bagaimana kita juga berhubungan dengan klien. Kadang-kadang klien kalau bayar kita maunya harus A, B, C, D. Tapi kan kita di situ harus bisa nolak dengan halus kalau misalkan memang itu nggak bisa dipaksain. Nah, ini jadi tantangan tersendiri sih. Ada hal-hal yang memang harus juga dipelajari seiring berjalannya waktu. Betul Mbak. Kamu kan tadi S1-nya istilahnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya, S2-nya ke Malaysia. S2 saya di Kuala Lumpur, waktu itu barengan sama ngambil online juga. Jadi saya S2-nya dua universitas. Iya. Oke. Pada saat itu 2 degree ya. Dan itu iya. lulusnya cum laude, IPK-nya A semua, betul? Betul. Itu yang di Malaysia atau dua-duanya? Itu yang di Malaysia. Yang di Malaysia. Oke. Kenapa ke Malaysia, nggak ada kampus lain gitu? Maksudnya kan kadang-kadang ada yang, aduh pengen meneruskannya mungkin lebih jauh lagi gitu, negara lain. Ya, jadi kemarin itu pertimbangannya, saya kuliah waktu itu 2016 ya Mbak ya, untuk S2 di Malaysia itu saya sudah mulai berpraktek waktu itu, sudah mulai magang-magang jadi lawyer ya. Terus saya berpikir, kira-kira di mana nih kampus yang paling deket yang saya bisa mobile, pulang pergi terdekat, tapi kampusnya juga oke. Dan ada yang relate gitu apa sama konsentrasi yang mau saya ambil. Jadi yang paling dekat itu ada di Malaysia, namanya Taylor's University waktu itu. Saya ambil International Business and Trade Law, hukum bisnis dan hukum dagang internasional. Dan di Malaysia itu punya. Dan kuliahnya cuma sebentar Mbak. Pada saat itu saya kuliah hanya 8 bulan. Kalau di Indonesia itu master atau S2 rata-rata 2 tahun. Betul. Dan di sana juga kenapa saya pilih di luar, karena per semester itu hanya 1 mata kuliah. Jadi betul-betul fokus. Oh, kalau jadi di kita kan cepet banyak, ya? kalau di kita kan banyak ya Mbak ya. Per semester bisa 4-5 mata kuliah. Kalau kita 1 semester 1 mata kuliah. Betul. Nah, kalau yang online-nya yang kamu ambil apa? Saya ambil administrasi publik. Administrasi publik. Oke, Ya. berarti memang niatnya sebenarnya lebih kayak ke law-nya apa? Maksudnya jadi pengacaranya lebih ke bisnis ya sebenarnya. Sebetulnya pengennya ke bisnis, tapi ya saya juga suka mengkritisi pemerintah sih. Jadi saya pengen tahu tata susunan kenegaraan ini seperti apa, administrasi negara dan publik seperti apa, makanya saya ambil administrasi publik tadi. Oke, jadi makanya kenapa ngambil banyak ya gitu ya, luar biasa loh. Udah gitu bisa sampai cum laude ya, aduh semua tuh kan kayak wow gitu kan, amin ya. Di situ udah punya pacar? Di situ ada pacar sih dulu. Oh ada. Sampai sekarang? Masa gitu? Sudah bukan yang dulu. Sudah bukan yang dulu. Sudah bukan yang dulu. Jadi dulu sudah putus, terus LDR lagi. Yang kapan nih? Yang dulu LDR sih penyebabnya. Yang sekarang? Yang kita tunggu aja lah. Soalnya ternyata Mas Jo ya, ini tuh mengeluarkan single berarti. Ada single, apa? Ada single, belum album ya? Belum, baru single. Ini kedengar-dengar ini kita sambil jalan ya gitu ya. Singlenya ini menceritakan tentang kisah LDR. Kisah apa ya? Nyata dong berarti nih. Iya, waktu itu saya nyanyinya pas banget, liriknya sesuai dengan kehidupan percintaan saya pada saat itu. Yang itu. Kenapa? Kan mau tahu deh, pasti kan gini, di luar sana ini banyak banget pasti yang mengidolakan Mas Yo ya. Semenjak kamu pokoknya namanya naik jadi pengacara muda ganteng gitu kan. Terus pasti kan kayak, kenapa sih kehidupan percintaannya itu ada apa sih? Ya jadi waktu itu ini kita buka khusus di sini aja ya. Terima kasih. Pada saat itu saya memang cinta banget tuh. Karena pada saat itu di fase umur yang udah mulai mengerti kehidupan, Mbak. Paham ya, kayak umur 20, 21 itu kan udah mulai paham kan. Ya udah serius lah. Ya udah mulai mengerti, terus akhirnya saya dapet tapi beda agama pada saat itu. Itu juga adalah faktor utama waktu itu yang bikin kita nggak bisa bareng-bareng. Oke, akhirnya masih kebayang terus beberapa tahun setelah kita udahan. Akhirnya ya liriknya kena, judulnya itu Akan Tiba Saatnya. Aku berhenti mencintaimu. Jadi waktu itu nggak tahu nih, nggak ada ujungnya nih, sampai kapan nih perasaan ini ada gitu. Akhirnya nggak lama kita putus, udah nikah duluan. Jadi ya nggak jaminan lah pacaran lama-lama menurut saya. 7 tahun pacarannya? 7 tahun. 7 tahun. Nih nyanyi dikit dong lagunya, boleh ya? Harus menyanyi banget nih. Iya. Langsung kayak hostnya iya. Refnya aja ya. Iya, refnya aja. Jadi kurang lebih saya nggak biasa nih sebetulnya nyanyi di podcast, karena biasanya kita bahas-bahas kasus hukum gitu kan. Sekarang tiba-tiba disuruh nyanyi. Kalau di sini tuh kita yang santai. Karena kalau misalkan gini, kalau kita juga nggak bahas kasus hukum di sini,
ya sama dong berarti podcast aku sama podcast Gak ada yang yang lain. bedain gitu Iya, ya? kalau ini kan kita podcastnya pengen tahu sisinya Mas Yo lebih jauh. Oke, sedikit aja mungkin saya nyanyi ya. Iya. Jadi akan tiba saatnya ku berhenti mencintaimu bila Tuhan menghendaki umurku habis di dunia. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Asik. Jadi sebenarnya LDR-nya tuh bukan LDR tempat, lebih ke LDR karena beda keyakinan ya. Iya, dan pada saat itu masih bertahan. Kalau saya waktu kuliah di Malaysia kan juga sering pulang pergi ya. Dan maksudnya berarti 7 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Itu lama banget Itu sih hampir menurut aku, ya, dikit lagi tuh udah lunas lah kalau nyicil rumah ya. Ya udah lunas. Nyicil itu mobil harusnya. udah lunas. Rumah juga dikit lagi udah lunas gitu Iya, ya. iya. Oke, Mas Yo ini kita flashback, kita kembali ke kehidupannya Mas Yo lagi, nggak yang pribadi-pribadi banget. Ya. Pernah menjadi guru? Pernah jadi guru. Guru apa, Mas? Saya waktu itu ngajar PPKN dan bahasa Inggris. PPKN dan bahasa PPKN dan Inggris. bahasa Seriusan? Inggris. Maksudnya Serius. tuh itu ada gambarnya. Oh, itu iya, itu dia. berarti ngajar SMA, SMP? SMK. SMK. SMK Oke. kejuruan, iya. Oke, itu gimana rasanya menjadi guru? Itu banyak ini nggak fans maksudnya gini kan namanya ya dong, ya kita mah bener-bener aja gitu ya. Kadang-kadang kalau anak-anak SMA itu kan masih puber-pubernya Iya, iya, ya iya, kan. iya, betul. Terus ngeliat, wow guru PPKN ku ganteng sekali, masih muda gitu kan. Karena dulu guru PPKN aku kayaknya kayak, wah PPKN abis ini ya kayak agak susah gitu kan, makin Iya, susah iya, ngapalin. Ada nggak fansnya? Iya, kalau saya ngeliat sih ada aja yang seneng-seneng gitu ya, yang kayak flirting tapi standar gimana sih anak-anak kecil gitu kan. Jadi kita maklumin karena seneng kali ngeliat, tiba-tiba nih ada guru muda nih, Betul. gitu. Terus gaul mungkin mereka kira kan. Jadinya mereka senang sih. Gitu. Ya kalau misalkan guru bahasa Inggrisnya kayak Mas Yo, siapa yang nggak pengen lulus langsung kayak langsung bisa ada aksen apanya gitu. Accent British Iya, gitu ada langsung ya. Britishnya gitu, padahal kayaknya ngajarinnya nggak gitu ya. Tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris gitu. Hello, it's really nice if you sit with Diva because he is smart. Yeah, it's good. I can use it. There's art. Itu memang kamu mau jadi guru atau ada tugas atau gimana? Itu memang panggilan dan saya waktu itu memang menawarkan diri. Saya bilang nggak usah pikirin gaji saya, memang saya concern juga di pendidikan kita di Indonesia. Apalagi mereka itu orang Bali ya, kebanyakan memang di Bali. Dan pada saat itu jurusannya itu perhotelan dan pariwisata. Jadi kan bahasa Inggris itu adalah hal yang terutama, Betul. Mbak. Jadi ya bermodalkan saya pernah kuliah di luar negeri, setidaknya bahasa Inggris basic dan perhotelan saya bisa ngajarin. Ya panggilan aja hati nurani, Mbak. Saya ngajar mereka cuma-cuma dan saya juga senang pada saat itu. Ternyata walaupun saya singkat 1 tahun sih saya ngajar. Oh, cuma setahun, oke. Cuma setahun. Ada lomba debat bahasa Inggris dan pada saat itu kita dapat juara, Mbak. Itu kayak ternyata saya ngerasain gimana sih kalau ngelatih anak dari yang nggak bisa jadi bisa terus juara. Itu saya senang banget waktu itu. Bangga Bangga ada banget, kebanggaan bangga banget. tersendiri gitu Bangga ya. banget, iya. Kenapa waktu itu cuma setahun tiba-tiba udah deh gitu? Karena ternyata saya harus segera kembali ke Jakarta, Mbak. Menekuni dunia pengacara saya yang ternyata kasusnya banyak masuk. Dan Oke. saya nggak bisa yang harus ninggalin anak-anak nggak jelas, sesekali balik saya nggak mau. Lebih baik saya off dulu gitu. Seandainya disuruh memilih, karena sudah pernah merasakan menjadi guru gitu ya. Iya, iya. Lebih baik menjadi guru atau pengacara? Saya mau jadi pengacara kalau sampai duitnya udah cukup. Abis itu saya mau buka sekolah, saya mau ngajar aja. Emang ada kata cukup ya? Nah itu dia, mudah-mudahan bisa dicukupin segeralah. Oke, amin, mudah-mudahan ya. Karena kadang-kadang kalau orang bilang, pokoknya sampai cukup, nah tapi pada apa ya, hakikatnya kan manusia Betul, itu betul. akan selalu merasa, sebentar, udah masih dikit lagi nih, oke, pas udah nyampe di itunya, nggak, masih ada yang kurang nih gitu. Iya biasanya sih ada yang kayak gitu. Tapi memang panggilan pengacara ini saya pilih lebih banyak gitu ya, Mbak ya. Karena memang yang kita perjuangkan itu betul-betul keadilan, Mbak. Jadi banyak banget ketidakadilan di negara ini, itu juga merupakan panggilan hati nurani saya yang terbesar untuk masih terus mau menekuni dunia pengacara. Oke, ini yang mau saya tanya dari pengacara sebenarnya. Oke. Pengacara itu mungkin istilahnya tidak selalu membela orang yang benar. Aku sebagai ini ya, orang awam ya, karena kita ngelihatnya walaupun dia salah, tetap ada pengacara gitu untuk membela gitu kan. Karena pengacara kan tugasnya untuk membela. Walaupun aku tahu sebenarnya bukannya membela untuk dia bikin dia tidak bersalah, tapi mengurangi masa hukuman. Iya, iya. Tapi as a human ya, Yes. sebagai manusia,
Gimana tuh kan ketika kamu disodorkan sebuah kasus, tapi kamu tahu ini salah. Oke. Nah, ini Apa kamu? Ini dapurnya pengacara nih. Ya, dapur pengacara. Ini dapurnya pengacara. Tapi nggak saya buka di sini ya. Kalau misalkan saya dan di kantor saya itu sebetulnya kita pilah-pilah dulu kasusnya. Bukan berarti kalau misalkan udah salah banget terus kita nggak mau bela. Kita lihat di balik kesalahannya ada nggak hal yang bisa diperjuangkan, ada nggak hal yang bisa meringankan, sehingga dia bisa mendapatkan keadilan. Jadi kalau versi saya Mbak, keadilan itu dua versi Mbak. Jadi misalkan ada pelaku, ada korban. Kalau kita kan kebanyakan ngelihat keadilan itu versi korban aja. Pelaku ini juga wajib mendapatkan keadilan. Nah itulah yang saya bilang tadi, itu juga harus diperjuangkan Mbak. Seperti apa yang Mbak bilang tadi, mungkin ada sifat-sifat baiknya yang tidak diketahui oleh orang banyak. Nah itu bisa diangkat dan sehingga mungkin bisa mendapatkan pengurangan hukuman. Oke, pengurangan hukumnya dari situ aja. Iya. Gitu ya. Bukan berarti membuat dia jadi tidak bersalah. Bukan yang jadi tiba-tiba udah jelas-jelas salah terus harus benar ya. Sebetulnya itu nggak begitu juga sih konsepnya. Tapi kita perjuangkan apa nih sebetulnya yang bisa dia dapat, yang namanya keadilan itu seperti apa. Nah itulah yang kita bantu. Kalau aku boleh nanya soal keadilan sedikit aku ya. Ya mudah-mudahan sih dijawab sih sama Mas Yo. Kalau enggak juga enggak, ini hanya pertanyaan aku aja. Kamu membela saat itu pas kamu sudah kamu jadi diketahui oleh masyarakat gitu ya. Ketika kamu membela orang yang mohon maaf sudah tiada. Kalau kita kan hanya ngeliat yang kamu tadi bilang. Kita ngeliat yang salah. Ya. Iya kan? Tapi kita akan lebih banyak lihat yang korban ini kan. Betul. Apalagi korbannya sudah enggak ada. Dan kamu membela orang yang sudah tidak ada. Gimana rasanya? Ya jadi pertama itu kita juga ngebelain yang kemarin itu ya. Itu memang pertama panggilan nurani. Kemudian yang kedua karena orangnya sudah tiada, kita melihat tangis dan kesedihan keluarga ini yang sudah tidak bisa berupaya apapun. Sehingga di sini berdosa banget kita sebagai lawyer, yang dimana tugas kita sebagai lawyer itu sebetulnya ada tugas yang mulia begitu. Untuk memperjuangkan hak-hak secara hukum bagi yang nggak bisa bersuara gitu kan. Maka dari situ kita ambil itu kasus, kita belain semaksimal mungkin. Tapi memang di perjalanannya Mbak, ini saya juga jujur di sini. Saya pun harus melihat perspektif pelaku. Karena kalau dari kami, kita ini di kantor hukum yang memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi untuk hukuman mati itu kita nggak setuju. Dan itu juga kita sampaikan ke keluarga, kita fair. Di sisi lain kita mencari keadilan buat almarhum, di sisi lain kita juga bilang, mohon maaf, amang boru namboru kita panggilnya. Iya. Kita tidak setuju dengan hukuman mati. Jadi mohon maaf kalau kita berstatement memang kita tidak setuju dengan adanya hukuman mati di Indonesia. Bukan hanya di kasus ini, kita sudah bergerak terkait dengan hal tersebut dari jauh-jauh sebelum ada kasus kemarin. Jadi gitu sih Mbak, kadang-kadang bela klien pun ada hati nurani kita berkelahi juga gitu loh Mbak. Itu sih kalau contohnya kasus kemarin ya. Betul ya, karena kan maksudnya mungkin kalau kasus-kasus dari misalkan perusahaan kan kita bisa taker lah istilahnya. Betul, walaupun betul. itu juga ada yang rugi di situ gitu karena betul. sebagai mungkin rugi materi gitu kan. Karena kan sebenarnya lambang hukumnya kita tahu ya apa yang cewek pakai ditutup gitu kan ya. So kamu memang nggak boleh Dewi dilihat pakai keadilan, mata ya kan, harus adil gitu walaupun kamu juga pengacara. Tapi ada tekanan nggak di situ? Kamu pernah nggak mendapatkan tekanan? Oke, kita nggak usah ngomongin yang kasus ini ya. Oke. Pernah nggak kamu mendapatkan tekanan sebagai pengacara ketika kamu membela sesuatu gitu? Ya, jadi kalau sejauh ini tekanan secara fisik begitu ya Mbak ya, untungnya kita tidak pernah mengalami sih, syukurnya di situ. Tapi justru kadang-kadang tekanan profesinya ini Mbak, tekanan profesi di sini artinya yang sempat tadi saya singgung di awal. Kadang-kadang klien ini ekspektasinya kan besar. Betul. Itu tuntutan profesi yang kita harus menggolkan semaksimal mungkin, itu yang jadi tekanan kita justru. Padahal kita sudah kasih penjelasan, Bapak atau Ibu ini tuh akan seperti ini kalau begini. Enggak, saya gini begini. Nah itulah kadang-kadang tekanannya paling itu. Tapi kalau ancaman-ancaman di dalam penanganan kasus, ya itu sejauh ini standar sih Mbak. Jadi kita fightnya kadang fight di pengadilan, kadang kita fight di kepolisian ya kan. Dalam artian pada saat kita diundang jadi pihak, misalkan contoh digelar perkara khusus, itu kan kita berstatement bagaimana. Tapi kalau untuk intervensi yang membelokkan alur perkara sejauh ini sih enggak sih Mbak, masih enggak aman. Ya, jadi masih aman sejauh Masih ini aman. Untuk yang kamu tangani. Kita kan nggak tahu kalau pengacara lain. Yeah. Ini kan versinya Mas Yo. Iya, beda-beda gitu sih, ya. beda-beda sih. Kalau kamu lagi menangani sebuah kasus kan kadang-kadang pasti bisa menang bisa kalah. Itu dong pilihan. Betul. Iya kan? Betul. Pernah kalah?
Pernah kalah nggak sih? Ini saya mengajak tim kantor, pernah kalah nggak sih kita? Kita belum pernah kalah sih, Mbak. Keren banget, Kita belum pernah kalah. sih. Boleh tepuk tangan kan belum pernah kalah? Kenapa bengong liat aku? Kayak, iya tepuk tangan. Karena belum pernah kalah gitu Belum ya. pernah kalah. Ya, berarti nggak bisa juga ditanya gitu ya, kayak kan belum pernah kalah. Terus gimana nih perasaannya, kan menang terus nih jadi gitu ya. Amin. Tapi mudah-mudahan menang terus ya. Amin, amin. Dan Oke. kita menangnya juga di track yang betul, Mbak. Oke, kalau membela orang itu kan kadang-kadang yang tadi Mas bilang bahwa kadang-kadang ada juga dengan hati itu yang Betul. kontrol juga dengan, Iya. aduh gimana nih kayak kemarin gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau itu sudah menjadi permintaan banyak orang gitu, kayak kasus kamu yang kemarin, itu gimana? Karena ya bahasa orang tuh, kan nyawa bayar nyawa bro. Iya. Nah itulah. Kadang-kadang memang di dunia kita yang sekarang, di dunia digital gitu ya Mbak ya. Seperti hierarki itu udah nggak ada. Jadi setiap orang punya hak berbicara yang sama. Jadi mereka itu bebas mau ngomong apa aja dan itu nggak bisa kita rem. Jadi dalam hal ini kita tetap fokus di penanganan perkara sesuai tracknya kita. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat tetap kita dengar, kita selalu jadikan pertimbangan karena kan mereka juga menyaksikan, kita paham betul nyawa dibalas dengan nyawa itu juga permintaan keluarga, kita juga nggak bisa larang Mbak. Tapi dalam hal ini loh dari pandangan kami hakikatnya jelas, misalkan hak asasi manusia, kita juga sudah meratifikasi Indonesia ya. Jadi dalam hal ini ya kita juga udah nggak setuju hukuman mati, mohon permakluman ya, kita juga pejuang HAM. Walaupun tiba-tiba ngomong HAM lah, tetap aja hukuman mati ya kan. Kita udah biasa sih kalau dengar-dengar yang kayak begitu. Jadi udahlah ya kalau kasus kemarin ya udah Iya. mau gimana lagi gitu kan. Betul. Tapi kan yang penting mudah-mudahan memang di situ sudah ada keadilan yang betul-betul adil dengan Iya. keputusan yang Betul, kita kemarin itu. betul-betul serahkan kepada hukum kita, bagaimana prosesnya kita hormati semuanya. Tapi menurut kamu hukum di Indonesia seperti apa? Waduh, ini pertanyaannya berat banget ini. Hah? Sebetulnya Ringan produk hukum kita itu sudah baik Mbak. Secara regulasi aturan mungkin memang perlu ada pembaharuan karena seiring berkembangnya zaman ya. Tapi dalam hal ini oknum-oknum itulah yang kadang mempersulit dan memperkeruh penegakan hukum di Republik kita. Jadi sebetulnya hukum kita itu hanya perlu sedikit-sedikit perbaikan. Tetapi di dalam menjalankan produk hukum kita yang sudah ada, di perjalanan itu masih saja ada oknum-oknum yang bermain. Kita lihat nih, koruptor Iya. masih terus bergerilya kesana kesini, narkoba juga masih terus ada, gitu kan. Nah ini sebetulnya harusnya sudah Mungkin harus banyak yang restart dipoles. semuanya. Harus banyak dipoles kali ya gitu ya. Iya nggak sih? Nggak, maksudnya Iya. kadang-kadang aku juga ngeliat ketidakadilan, misalkan kita ngomongin tadi narkoba. Tapi ada beberapa zat yang mungkin seharusnya akhirnya merugikan orang, kayak ya, ada kasus kan waktu itu yang suami menanam tanaman itu untuk istrinya yang sakit karena mereka nggak punya uang, at the end diambil, dia ditangkap, istrinya meninggal. Itu kan sebenarnya harusnya menjadi sebuah PR juga ya kalau menurut aku gitu Iya, kan. iya. Ya nggak Mas pengacara? Setuju. Ya, ini menurut aku ya, karena kita kan ngomongin soal HAM ya gitu kan. Setuju. Jadi ya gitulah. Tapi gaji pengacara tinggi nggak sih? Kalau gaji Aku pengacara, langsung nggak mau lihat muka, langsung kayak tinggi nggak sih? gaji pengacara itu sebetulnya relatif Mbak. Kalau ada klien kita ada duit, kadang-kadang kalau kita nggak ada klien ya nggak ada pemasukan, gitu sih. Ya jadi relatif sih Mbak, relatif. Tapi sejauh ini ya berkecukupan lah. Berarti pinter-pinternya kamu dong. Pinter-pinter, tapi kita bukan pengacara argo ya Mbak ya. Ah gimana tuh maksudnya? Pengacara argo itu ya penanganannya mungkin saya nggak tahu ya, mudah-mudahan enggak ya. Saya percaya teman-teman atau rekan-rekan seprofesi saya baik-baik semua. Tapi yang jelas kadang-kadang kan ada aja oknum-oknum yang bandel, misalkan udah selesai tapi ternyata diperlambat supaya ada lagi pembayaran. Tapi kan mudah-mudahan kalau rekan-rekan kita sih enggak. Tapi apakah bayarannya sebesar itu? Maksudnya kalau kita melihat, maaf nih, beberapa pengacara yang sudah terkenal gitu ya. Apalagi ada satu pengacara, kan kita semua tahu lah gayanya, wah jadi kita tuh kayak gila nih kaya banget orang ini gitu ya. Kayak gajinya tuh berapa sih nih gitu. Apakah sebesar itu? Nah, kalau itu kembali lagi sebetulnya relatif, tapi memang itu adalah kesepakatan para pihak. Jadi misalkan lawyernya katakanlah minta nominal sekian, asalkan klien atau calon kliennya menyanggupi, ya Monggo. monggo gitu. Jadi memang nggak ada tarifnya sih.
Oh jadi nggak ada tarif. Aku pikir tuh ada tarif gitu loh. Kayak misalkan, oh kalau perkara yang ringan tuh range-nya segini sampai segini. Kalau perkaranya sedang, range-nya segini nggak ya? Kalau secara umum itu bisa, betul begitu. Tapi kalau misalkan dipukul rata antara kantor pengacara A, B, C, dan D itu pasti beda-beda sih Mbak. Kalau kantor pengacara kamu berapa sih range-nya? Kalau kita kebanyakan nolong orangnya ya Mbak ya. Kita kebanyakan nolong orangnya, jadi kita ya nggak materialistik banget. Berarti tapi kita butuh pemasukan, tapi nggak yang banget. Segitu ya. Jadi kalau aku butuh pertolongan atau mungkin ada sahabat Kompas TV butuh pertolongan. Lah kan tadi bilangnya nolong kan bener dong. Kita ya akan walaupun bantu. ada lah ya. Sistem tolong menolong gitu ya. Terus ingat nggak kasus pertama kamu apa? Setelah pegang lisensi advokat itu kasus Sinopec. Sinopec itu BUMN di China. Oke. BUMN terbesar nomor 2 di China. Kalau di Indonesia itu kayak Pertaminanya. Oke. Jadi dia lagi investasi mau bikin depo minyak di Batam. Oke. Dan itu sebetulnya prospek terbesar di Asia. Tapi ya di dalam perjalanannya sebetulnya waktu itu sudah selesai secara penanganan kita. Tapi ini juga masih proses. Ini investasinya jalannya sudah sampai mana. Ini juga kita masih nunggu kabar sih. Tuh ada yang nanya katanya, gimana rasanya jadi fans emak-emak? Tuh ada fotonya. Waduh. Gini lagi. Jadi bahkan sampai ada yang ngejulukin saya itu pengacara duta Sarangeo ya kalau nggak salah begini. Oh iya Sarangeo betul. Padahal saya begini itu diajarin sama ibu-ibu atau teman-teman yang Mas Yonatan tangannya begini dong gitu. Akhirnya saya tahu juga. Padahal sebelumnya saya udah tahu, cuman saya nggak pernah gaya begini. Tapi semenjak itu untuk menyenangkan hati ibu-ibu dan teman-teman ya saya ikut-ikutan. Akhirnya terbiasa gitu. Ini Sarangeo. Sarangeo ya kalau nggak salah. Iya. Kalau buat saya ini duit Mas. Oh, ini duit ya. Ya tergantung ya siapa yang begini ya kan. Iya. Atau ke siapa kita gininya gitu. Jadi ini Sarangeo. Oh jadi akhirnya gimana rasanya? Nggak ada nyakar-nyakar gitu kan biasanya kalau fans nyakar nggak ya? Untung nggak se-ekstrim itu. Tapi memang pada saat itu ya agak rebutan juga ya. Cuman mungkin ya kita juga senang artinya wah ibu-ibu ini juga ikut kawal ini kasus. Jadi antusiasnya mungkin besar. Jadi ya udah ayo ibu-ibu kita juga senang karena mereka juga yang ngebantu kita secara tidak langsung gitu kan. Kawal kasus apa kawal kamu? Kawal kasus aja. Iya. Mas ini punya hobi main moge ya? Iya, saya main motor. Main motor. Emang itu dari dulu? Dari 2014. Oh udah lama dari berarti 2014. ya. Selain moge hobinya? Basket. Basket itu buat kamu yang pengen deketin Mas Yo, kalau nggak dia motor gede ya basket. Saya motor kecil. Sama, aku juga ada yang kecil. Oh ada. Yang monkey itu loh, tau kan yang mini. Aku Vespa. Beda. Aku juga ada Vespa. Oh, ada. Yang ada anak motor udah gitu aja intinya. Berarti bukan anak moge doang ya, anak motor. Anak motor, gitu anak ya. motor ya. Berarti itu hobi ya. Hobi. Jadi kalau ride di Bali itu kan enak, Mbak. Betul. Bebas dari macet yang berlebihan karena kita daerahnya ke pelosok-pelosok ke desa-desa. Adem. Oh, ke desa keren yang di Bali. Kalau di Bali yang bener itunya yang kan tetap rame. Itu tetap crowded tetap. Iya, kalau itu mah tetap ya. Iya. Kedekatan kamu sama orang tua, aku pengen tahu. Sedekat apa kamu sama mama papa? Oke. Ini juga pertanyaannya dalam banget menurutku. Karena kebetulan papaku baru pergi tahun lalu. Dan itu sangat menyisakan perih yang berkepanjangan bahkan sampai saat ini. Gitu. Turut berkah. Terima kasih, tapi nggak apa-apa. Karena aku sadar kan hidup kita ini harus jalan terus kan. Akhirnya papa juga mungkin sudah bangga melihat aku di sini, papa di surga gitu kan. Terus kalau misalkan sekarang sama mama ya harusnya jadi lebih dekat lagi ya, karena udah nggak ada lagi sisa satu orang tua kan. Jadi memang hidup kita ini untuk apa kalau kita cuma pentingin diri sendiri. Jadi kita harus bermanfaat buat orang banyak, itu buat masyarakat. Buat masyarakat aja kita harus berbuat, apalagi buat orang tua. Jadi all out deh sekarang buat mama gitu. Adik juga sekarang udah kuliah, udah senang, akhirnya ada juga tandem yang buat ngejagain mama. Sosok papa di mata, kalau tadi kan sosok mama di awal sudah, mama adalah salah satu orang yang akhirnya menjadi juga panutan bahwa aku jadi pengacara karena mama. Kalau papa sosok seperti apa di mata Mas Yo? Papa ini menurut saya betul-betul role model ya, betul-betul my hero. Walaupun papa ini adalah orang yang nggak pernah banyak omong. Bener-bener irit kata, kalimat itu betul-betul dan nggak pernah marah sama sekali. Saya juga bingung, Mbak. Ini nggak lebay ya. Nggak pernah marah sepanjang hidupnya. Sama saya itu nggak pernah. Jadi versi papa ini adalah orang yang lempeng-lempeng aja. Yang kalau misalkan saya nanya apa udah jalan. Bahkan nggak perlu nanya,
udah dianggap oke sama papa. Jadi papa ini betul-betul orang yang kalem, baik, paling pengertian di keluarga, dan banyak deh yang saya belajar. Gitu deh pokoknya. Kalau misalkan dibahas ini bisa nangis kita di sini. Nggak apa-apa. Jangan dong. Kan kita kan berarti melihat sisi lain dari seorang Mas Yu. Berarti tapi dekat dengan, walaupun papa irit omong. Ya sebenarnya rata-rata semua, aku ngelihatnya ya, mungkin jarang ada yang bapak-bapak yang memang nggak irit ngomong. Ya ada sih, tapi mungkin nggak semua gitu. Tapi dekat nggak dengan papa? Ya, saya sangat dekat dengan papa saya. Saya sangat dekat dengan papa saya. Kemudian sampai semuanya juga papa saya tahu saya seperti apa, tapi memang kesedihan saya yang paling mendalam adalah ketika ini kan saya udah mau selesai nih S3 saya sebetulnya. Sekolah terus ya Mas, luar biasa. Awal tahun ini selesai, setelah itu ya mudah-mudahan ada jodoh gitu kan, saya pengennya ada papa di pelaminan mendampingi, cuman apa boleh buat gitu, udah keduluan pergi. Ya gitulah pokoknya, kalau bahas papa tuh nggak ada habisnya, memang cuman itu aja sosok kadang-kadang yang jadi pengingat. Kadang-kadang kalau kita misalkan lagi marah-marah atau apa, yang ngerem itu cuman papa tuh orangnya kalem, nggak pernah marah sama orang, lu jangan gitu loh dalam hati. Kita timnya sama Mas. Oh gitu ya? Nah, kita sama tim. Sama tim ya? jadi I feel you. Iya. Oke, gitu dekat dengan mama? Dekat dengan mama, tapi memang waktu itu karena mama kan kesibukan juga di Jakarta. Jadi pulang pergi Bali, Jakarta. Begitupun juga dengan aku. Jadi Jakarta, Bali. Ya deket juga, cuman memang aku orangnya agak tertutup, Mbak. Jadi kadang-kadang kalau saya melangkah, itu saya nggak pernah bilang. Apapun itu. Oke, tunggu kecebur dulu dong. Tunggu kecebur dulu baru saya bilang. Beneran. Itu juga, saya nggak pernah cerita apapun. Kayak misalkan kesini, mana mama tahu? Coba dong, video call. Biar tahu. Hai Ma. Kayak mama gitu. lagi tidur, lagi istirahat. Mama lagi istirahat. Ya. Oke, jadi jangan diganggu privasinya ya. Nggak usah minta macam-macam yang di belakang. Dimarahin loh. Kalau gitu, seandainya bisa menyampaikan sesuatu ke papa, tapi juga jangan buat aku nangis ya, tolong nggak? Aduh, ini berat banget nih. Iya, maksudnya gini, kamu pasti aku yakin kamu sudah membuat papa bangga. Amin. Seperti yang tadi Mas Yo bilang kan, kamu sudah membuat papa bangga. Walaupun ada hal yang mungkin ingin kamu lakukan, betul, tapi ternyata papa sudah enak duluan gitu. Ya kan, sudah di tempat yang sangat-sangat baik gitu. Kamu mau bilang apa ke papa? Pa, kalau panggilan rumah aku Andre, Mbak. Oke. Pa, sekarang Andre udah makin dewasa. Mudah-mudahan papa di sana bisa ngelihat perjuangan Andre di sini. Sekarang ternyata Andre dibutuhkan oleh banyak orang untuk memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan masyarakat. Tolong papa bimbing setiap langkah Andre, selalu hadir lah sesekali di mimpi Andre, ingetin kalau Andre sudah mulai keluar track, keluar jalur, dan Andre juga jaga mama, jaga Deico. Mudah-mudahan juga Andre bisa kelak jadi sosok seorang ayah yang seperti papa. Mohon maaf Pak kalau selama ini Andre banyak salah, karena memang waktu terasa cepat karena papa pergi juga sangat mendadak, dan pada saat itu untungnya Andre ada di samping papa pada saat akhir hayat ya. Gitulah. Aduh, ini jadinya. Aku juga gak mau lihat, jadi aku nunduk aja sambil megangin tangan. Ya, kayak gitu. Kalau pesan Aduh, untuk berat, mama, berat. boleh? Aduh, ini. Mah, ini Andre diundang podcast dan Andre juga gak bilang sama mama. Mohon maaf kalau selama ini Andre sering tertutup. Tolong doain Andre bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau sering ngelawan, karena memang kita sama-sama keras. Sama-sama lawyer, sama-sama punya prinsip pembenaran masing-masing. Tapi di luar itu semua, mama harus percaya kalau mama adalah satu-satunya wanita yang paling Andre sayangi saat ini. Oh, lah kan keluar tuh sarangnya ya. Berarti kamu nih tipe orang yang romantis ya? Enggak? Kalau lagi romantis tuh romantisnya banget Mbak. Oh, okay. Tapi ke orang-orang tertentu. Iya, makanya tadi kan bilang ya 7 tahun kayak ini udah tahu nih ujungnya mau kemana, ini udah tahu nggak ada ujungnya tapi tetap dilakuin, nah, dicoba, at the end nggak jadi, yang ceweknya udah move on.
Justru Masionya belum, tapi sudah move on kan ya? Sekarang sudah move on. Sudah move on. Sudah ada yang baru ya? Ya kita doakan lah yang terbaik. Iya, tapi udah ada yang baru kan berarti? Kita doain di aja. aku. Kita doain aja ya. Doain aja Kita ya, doain aja. oke. Pokoknya nanti semua yang ada di sini aku undang pasti. Kita tagih ya. Wajib datang ya. Ini harus masih tayang ini harus ada nih, kalau nggak nanti kita nggak punya bukti nih. Dikasih kado apa tuh kemarin dari pacar? Dikasih kado. Aku bawa sih barangnya. Apa tuh? Pernah aku keluarin di sini. Boleh, kalau boleh banget. Dari pacar nih? Doain aja. Karena kadang-kadang kalau kita gembar-gembor tuh takutnya nggak jadi kayak waktu itu. Kan kita nggak gembar-gembor Oh, enggak ya, alamnya. enggak ya? Oh, Tapi iya, berarti iya. kan sekarang udah istilahnya udah taken gitu loh. Sudah ada gitu yang diseriusi. Apa hadiahnya? Hadiahnya waktu itu dikasih dompet, Mbak. Oh. Waktu itu dikasih dompet karena Kamu nggak punya dompet? ada, tapi waktu itu kurang gede dompetnya. Oke. Jadi nih, sorry. Nih, dikasih dompet. Makasih ya. Hadiah ulang tahun ini. Waktu itu dompetnya kurang gede. Ini dompetnya juga kayaknya kecil ya. Gak gede. Sebelumnya lebih kecil dari ini. Ah, serius? Serius, ini aku bawa juga. Tuh, lebih kecil kan? Ya sama. Iya, guys. Aduh, itu dompet kartu doang. Berarti gak suka ini ya? Nggak suka yang gede-gede, suka yang simpel-simpel ya. Oke. Berarti pokoknya aku ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih, Kita Mbak. ucapin semuanya selamat ulang Thank tahun. you. Mudah-mudahan apapun yang Mas Yo kerjakan akan menjadi manfaat untuk orang lain. Amin. Tetap menjadi orang yang humble, jadi orang yang baik, ya kan? Dan pastinya tetap membela apapun yang menurut kamu itu betul Amin. atau benar, gitu amin, ya. Cepat menikah, jangan lupa undang-undang kita. Jadi sahabat Kompas TV yang mungkin kamu ngerasa ternyata dia sudah ada, ya udah nggak apa-apa, cukup mendoakan aja dia dapat yang terbaik. Kalau itu belum yang terbaik ya berarti kamu masih punya peluang. Iya betul kan? No comment. No comment dia. Oke. Saya terima kasih sahabat Kompas TV. Terima kasih Mas Yo sekali lagi sudah hadir ke sini untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah-salah kataku ya. Amin. Aman ya semuanya ya. Kalau gitu kita pamit dulu ya sahabat Kompas TV. Sampai ketemu lagi di Kode. Dah.